Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Pajak. Kita masuk ke KUP Part 2. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya agak sengau ya, agak bindeng, lagi agak pilek. Tapi semoga tetap bisa terdengar jelas. Jadi di Part 2 ini adalah mind map atau uh, pola pikir gitu ya, penjabaran pemikiran dalam bentuk diagram atau charts dari pasal per pasal gitu ya. Jadi ntar per pasal ada ide besarnya, lalu ada pengejawantahannya dalam bentuk mind map. Jadi yang akan saya narasikan adalah ininya apa alurnya, panah-panahnya juga ada beberapa yang saya singkat gitu ya supaya fit di slide. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah pengejawantahan dari pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang KUP mengenai tempat pendaftaran wajib pajak. Ya, bisa dilihat. Jadi kalian cara belajarnya sambil buka undang-undang, lalu sambil lihat slide-nya atau sambil dengarkan narasinya ya. Jadi wajib pajak itu meliputi OP, pemungut dan badan, orang pribadi atau OP tadi yang sebelah paling kiri itu turun panahnya panahnya ke kantor Dirjen Pajak atau online sekarang bisa ya via online, sama pemungut atau badan juga bisa online juga bisa. Kemudian orang pribadi itu kenapa panahnya dua? Karena yang satu orang pribadi murni, yang satu orang pribadi sebagai pengusaha. Ya, di mana dua-duanya bertempat tinggal dan khusus kalau pengusaha memiliki tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha. Kalau pemungut dan badan, nama tempatnya tempat kedudukan. Oke, saya juga excuse lagi ya. Sorry kalau ini backgroundnya tuh polos gitu ya, karena kan ini mind map, jadi saya nggak mau, maksudnya supaya fokusnya jangan teralih ke background yang lucu-lucu gitu ya, jadi fokusnya bisa tetap ke mind mapnya. Oke, selanjutnya adalah mengenai pasal 2 ayat 2 KUP, tempat pelaporan usaha. Ya, diawali dari WP wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Bedanya PPN sama PPNBM sudah saya jelaskan ya di pertemuan kemarin. BM itu barang mewah. Kemudian orang pribadi, badan, panah turun kantor Dirjen Pajak. Kalau tidak ada tulisan online berarti untuk tempat pelaporan usaha belum bisa online ya. Tapi mungkin sekarang dengan adanya pandemi mungkin sudah bisa. Coba kalian boleh cek. Saya juga belum cek. Silahkan sudah bisa belum kalau sekarang ya. Kemudian di bawahnya itu menjadi satu kesatuan mengenai tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Jadi baik uh, orang pribadi maupun badan yang mempunyai usaha yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM itu harus melaporkan tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Next, mengenai tempat pendaftaran dan pelaporan WP atau PKP tertentu. WP dan PKP juga sudah saya sebutkan arti panjangnya ya. Kalau lupa boleh di browsing atau nanti nggak apa-apa diterima dulu. Nanti di akhir pertemuan saya insert mungkin dalam PDF atau dalam bentuk foto ya, kepanjangan-kepanjangan dari singkatan-singkatan itu. Saya ada listnya. Kemudian itu bisa dilihat ya penjabaran undang-undang apa saja. Ada keputusan, ada peraturan. Kemudian ini yang nampak dalam slide ini adalah mengenai WP badan tertentu. Kalau yang kiri kanan itu yang warnanya sama ya, itu berarti menuju ke sana gitu ya. Kayak kalian dulu waktu kecil belajar kan tarik garis gitu dari kiri ke kanan gitu ya. BUMN dan anak perusahaan itu 50%. Di sini ada keterangan 50%, bisa dilihat ya di undang-undang
itu masuknya ke KPP BUMN dan seterusnya. Kemudian mengenai KPP PMA itu yang sebelah kanan nomor 2 yang warna biru itu 1 sampai 6 ya. Ini sepertinya ada kode, saya juga belum cek ini kode apa. Silakan nanti dicek bersama-sama ya. Pokoknya kalian tahu yang ini aja, yang tampak di slide aja ini sudah cukup. Kalau lebih lanjut itu nanti sebenarnya ada pajak lanjut, ada juga laboratorium pajak gitu ya. Tapi kan karena belum ada uh, kurikulumnya, jadi ini dulu aja diterima. Pokoknya yang kiri dan ke kanan ini kalian tahu koneknya kemana. Cukup di level tahu aja dulu, karena porsi kalian segitu. Kemudian BUT itu badan usaha tetap dan orang asing. Masuknya ke KPP badan dan orang asing gitu ya. Kemudian WP wajib pajak maksudnya perusahaan itu masuk ke KPP perusahaan. Ini dua ini bisa masuk bursa. Keterangannya seperti itu. Kecuali BUMN atau BUMD. Kecuali itu ya. BUMN BUMD itu tidak bisa masuk bursa berarti. Kemudian wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak yang pengusaha itu tertentu yang mempunyai beberapa tempat usaha, yang tempat usahanya lebih dari satu. Itu tadi yang sudah di slide sebelumnya ya, KPP tempat tinggal, KPP tempat kegiatan usaha. Kemudian WP atau WPOP, WP orang pribadi atau WP besar tertentu itu masuknya ke KPP WP besar atau madya. Nah ini itu bahasa pidananya itu lokus ya. Jadi untuk menentukan lokusnya kemana, kalau mau lapor ini kemana gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang cukup tahu aja, oh kalau ini ke KPP ini gitu. Pokoknya kalian bisa baca ya, dari ini koneknya ke sini, yang ini koneknya ke sini. Sekali lagi cukup sampai level tahu aja, karena jujur saya pribadi spesialisasi saya tuh bukan di hukum pajak, jadi pun level saya juga cuma membaca, kemudian mengetahui, bisa mendeskripsikan sedikit-sedikit, kemudian melihat pajak dari Kasana Hukum Administrasi Negara gitu ya. Guru besar hukum pajak itu Prof. Rohmat Sumitro kan. Kemudian kalau dari tempat saya itu ada, mungkin kalian bisa cek ya jurnal-jurnal beliau, Dr. Budi Ispriarso, ada Dr. Nabita Tusaadah, itu juga pajak. Kemudian kalau yang belum dokter itu ada Bapak FC Susila Adianta, beliau juga bagus. Beliau malah kekhususannya filsafat pajak. Ya, jadi beliau tuh melihat pajak dari sisi filsafat secara umum maupun filsafat hukum. Silahkan kalau kalian baca-baca masuk Google Cendekia gitu ya, ketik aja namanya, biasanya singkatan ya, berarti kalau jurnal itu belakangnya. Kalau tadi Budi Ispriarso Budi gitu ya. Saya pernah collab dengan beliau tapi nulisnya mengenai desentralisasi dan kebijakan fiskal. Kemudian kalau Bu Dr. Nabitatus berarti Saadah koma Nabitatus gitu. Biasanya karena kalau di jurnal itu dibalik. Oke, itu intermezzo aja. Kita next slide ya. Selanjutnya mengenai penerbitan NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan pasal 2 ayat 4 dan 4A Undang-Undang KUP, saya akan narasikan ya. Dirjen Pajak paling atas panah menerbitkan NPWP dan mengukuhkan PKP secara jabatan. Panah, apabila OP atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya berdasarkan data yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian panah lagi, memperhatikan saat terpenuhinya poin pertama. Poin kedua, memperhatikan kondisi pengecualian sebagai wajib pajak. Poin ketiga, kewajiban perpajakan 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP. Baik, slide ini sedikit agak panjang ya narasinya. Mengenai jangka waktu pendaftaran NPWP dan SPPKP, pasal 2 ayat 5 Undang-Undang KUP Junto PMK nomor 20 tahun 2008. Ada dua kotak NPWP dan PKP. Saya bacakan yang NPWP-nya dulu ya. NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, kotak
Kedua, mengenai NPWP, itu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Kemudian ada panah lagi. Misalkan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tidak menjalankan usaha, penghasilan 1 bulan akan disetahunkan, PTKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian kotak yang pink ya, yang PKP itu ada 3 poin. Sebelum melakukan penyerahan barang, pengusaha kecil yang peredaran bruto melampaui batasan paling lama akhir bulan berikutnya memilih PKP sebelum saat usaha mulai dijalankan dan dikukuhkan secara jabatan. Next, mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP atau SPPKP bagi wajib pajak orang pribadi dan jangka waktu penerbitan Peraturan 160/2007. Kemudian dari atas ya, yang biru wajib pajak orang pribadi itu bisa kepada usahawan dan non-usahawan. Baik usahawan maupun non-usahawan mengisi dan menandatangani sendiri kuasa khusus formulir pendaftaran. Baik usahawan maupun non-usahawan yang mengisi dan seterusnya tadi itu harus dilampiri berkas fotokopi. Kalau yang usahawan melampiri fotokopi identitas, bisa KTP, SIM, KK, atau paspor, beserta keterangan domisili bagi WNA, juga surat keterangan tempat usaha. Bagi yang non-usahawan, dilampiri fotokopi, identitas KTP, SIM, KK, paspor, keterangan domisili bagi WNA ya. Jadi kalau non-usahawan, ya berarti tidak usah menyerahkan surat keterangan tempat usaha. Untuk NPWP paling lama 1 hari kerja untuk pengukuhan PKP setelah verifikasi lapangan. Yang melakukan verifikasi lapangan itu dari DJP-nya ya, dari kantor pajaknya. Oke, ini agak mirip tapi beda judul ya. Tadi bisa dibaca judulnya yang slide sebelumnya. Nah, yang ini itu judulnya syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP, SPKP, WP Badan dan pemungut atau pemotong dan jangka waktu penerbitan. Sama, cuma ini pembedaannya menjadi badan serta pemungut atau pemotong. Kemudian berkas fotokopinya bagi badan adalah akte pendirian, KTP salah seorang pengurus, serta surat izin usaha atau keterangan tempat usaha. Kalau pemungut atau pemotong, itu dilampiri fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan atau bendahara dan tanda bukti diri sebagai bendahara. Ini untuk kalian tahu aja ya, karena ini di luar KUP, nggak apa-apa, pokoknya pengetahuan aja. Kemudian yang bendera hijau ya, untuk NPWP paling lama pada hari kerja berikutnya untuk pengukuhan PKP setelah verifikasi lapangan. Oke, slide terakhir dari pembahasan kita hari ini adalah mengenai wajib pajak pindah alamat. Ini juga di luar KUP ya, ternyata Peraturan 41/2009 Pasal 6. Wajib pajak badan bendaharawan permohonan wajib pajak dengan surat pernyataan pindah ya. Jadi seorang wajib pajak itu harus sudah punya surat pernyataan pindah. Dia harus mengurus ke KPP lama dan KPP baru. Ke KPP lama dia mengurus apa? Surat pindah. Lalu nanti diterbitkan surat pindahnya, itu diserahkan kepada WP. Nah, WP harus menyerahkan ke KPP baru. Ke KPP baru itu paling lama deadline-nya 1 hari. Nah, KPP baru mengeluarkan tindasan, bukan menindas, bukan membuli ya maksudnya. Tindasan yang dimaksud adalah tindasan pernyataan pindah. Itu seperti tembusan gitu ya dari WP yang nanti sama KPP baru dikasih tahu ke KPP lama bahwa sudah diterima surat pindahnya dan sudah dilakukan penindasan. Kemudian KPP baru menerbitkan NPWP atau SPPKP atau SPPKP bisa dua-duanya ya. Paling lama 1 hari kerja. Jadi prosesnya cepat. Cuma 2 hari ya total berarti. Kemudian wajib pajak orang pribadi cukup mengkonfirmasi permohonannya ke KPP baru. Tuh.
Oke, jadi sekian. Kita sedikit-sedikit aja, nggak usah khawatir. Sebenarnya ini tuh materi pengayaan, supaya kalian tidak asik dengan bahasa perundang-undangan pajak ya. Supaya levelnya sekali lagi cukup tahu bisa mendeskripsikan aja, nggak perlu tahu sampai detail. Sebenarnya materi intinya itu sudah selesai ya kemarin. Jadi ini sisa waktunya saya ingin mengenalkan uh, KUP, dan juga saya tetap belajar lagi. Kita sama-sama belajar mengenai KUP. Oke, slide berikutnya yang akan kita bahas minggu depan itu mengenai penghapusan NPWP dan seterusnya. Oke, selamat uh, belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga UTS-nya baik-baik ya. Ketika saya record ini belum pada deadline mengumpulkan UTS, tapi semoga nilainya baik-baik, bisa mengangkat nilai gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya sesuai sama effort kalian. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat belajar. Terima kasih.